Oke, mari kita bongkar ini ya. Hari ini kita mau menyelami sejarah mercusuar Tanjung Layar. Ini lokasinya di ujung barat Pulau Jawa. Anda udah ngasih kita beberapa catatan sejarah yang menarik nih soal strukturnya, terus perannya pas letusan Krakatau 1883, sama lokasinya yang unik di Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi misi kita kali ini kita gali gimana sih menara ini jadi saksi bisu teknologi maritim, bencana alam dahsyat, sekaligus juga upaya konservasi. Gimana tuh? Iya, yang menarik di sini tuh, gimana ya, satu bangunan ini bisa merangkum begitu banyak cerita penting gitu loh. Ini bukan cuma soal navigasi aja, tapi ini soal ketahanan, soal evolusi teknologi, dampak bencana yang luar biasa, dan gimana manusia berinteraksi dengan alam liar. Apalagi di salah satu titik paling strategis di Indonesia kan? Nah, kita akan lihat nih, kenapa mercusuar ini punya banyak pelajaran penting buat Anda pahami. Oke, nah ini nih ternyata bangunan yang sekarang berdiri itu bukan yang pertama ya. Dari catatan Anda, katanya ada 3 versi, itu ya, 3 inkarnasi mercusuar ini. Yang pertama itu dari batu ya, dibangun awal 1800-an. Tapi terus, wah, hancur lebur ya karena gempa sama letusan Krakatau 1883. Katanya sisa pondasi bundarnya itu masih ada loh, bener? Tepat sekali, sisa pondasinya itu sekarang malah jadi tempat buat tangki air. Bekas tangganya juga kayaknya masih kelihatan sedikit. Nah, setelah Krakatau itu, pemerintah kolonial bangun yang kedua. Kali ini beda, dari baja. Pakai lampu gas, tingginya 25 meter. Terus lokasinya digeser dikit. Baru deh mercusuar ketiga yang Anda lihat sekarang itu, dibangunnya tahun 1972. Jauh lebih tinggi ya, sekitar 40 meter. Teknologinya udah lumayan maju waktu itu, dari Prancis. Dan menariknya, ini baru direnovasi besar-besaran tahun 2010. Oh, direnovasi. Kenapa tuh? Tadi disebut keropos ya? Itu maksudnya korosi karena air laut gitu? Bener, persis. Jadi kerangkanya itu kropos parah karena korosi udara laut yang asin banget kan di sana. Makanya renovasi 2010 itu penting banget. Diganti semua pakai rangka baja galvanis modern. Itu baja yang dilapis seng jadi lebih tahan karat, jauh lebih awet. Ya, ini jelas nunjukin gimana teknologi material berkembang ya, dan juga komitmen buat jaga keselamatan pelayaran di Selat Sunda yang sibuk ini. Oke. Nah, terus soal Krakatau. Wah, ini nih. Jadi beneran ada catatan langsung dari penjaga mercusuaranya pas kejadian. Itu kan berarti sumber primer yang luar biasa ya, buat memahami detik-detik bencana itu. Betul sekali. Catatan harian itu nilainya tinggi banget. Jadi Senin 27 Agustus 1883 pagi, sekitar jam 9, itu tiba-tiba gelap total. Gelap gulita. Terus jam 11 siangnya ada ledakan dahsyat banget, sampai pintu jendela pada lepas semua. Bahkan ada petir nyambar bangunan sampai melukai 4 dari 10 narapidana yang lagi kerja di sana waktu itu. Mereka baru sadar seberapa parah dampak tsunami-nya itu besok paginya. Soalnya pas kejadian, ya itu tadi, gelap banget, nggak kelihatan apa-apa. Ya ampun, mengerikan sekali ya bayanginnya ya. Tapi Anda tadi bilang mercusuar ini malah jadi tempat berlindung. Padahal bangunannya juga rusak kan waktu itu. Gimana ceritanya? Iya, ironisnya gitu. Jadi, meskipun Tanjung Layar ini lokasinya agak terlindung ya dari terjangan gelombang tsunami utama yang tingginya sekitar 7-10 meter, perlu diingat, gelombang pasang di sumbernya itu diperkirakan bisa 30-40 meter loh. Dahsyat banget. Tapi mercusuar batu yang pertama itu rupanya cukup kokoh buat jadi tempat pengungsian darurat. Ada sekitar 120 warga dusun sekitar yang selamat karena berlindung di dalam mercusuar itu. Walaupun, ya sedihnya, ada 14 orang lain yang nggak selamat. Ini pelajaran penting nih buat Anda ingat. Infrastruktur yang tangguh itu bisa jadi penyelamat nyawa di masa krisis. Betul. Selain dampak ke manusia ya, letusan itu kan juga pasti ngerusak ekosistem pesisir ujung kulon ya. Saya baca ada laporan nemu bangkai binatang sampai ke bawah jauh ke laut gitu. Benar, hutan pantainya, mangrove-nya hancur. Ada catatan dari kapal-kapal waktu itu nemuin bangkai hewan, termasuk katanya harimau juga terapung di laut. Tapi, nah, ini bagian yang paling menarik kalau kita lihat dari sudut pandang ekologi. Ujung kulon itu ternyata pulihnya cepat banget. Proses pemulihan alaminya, yang kita kenal suksesi ekologis itu, berjalan efektif banget di sana. Oh gitu, jadi justru karena kehancuran total itu malah jadi bikin kondisi baru yang unik gitu. Bisa dibilang begitu ya. Paradoksnya,
bencana dahsyat Krakatau itu kayaknya malah menciptakan kondisi yang ideal buat regenerasi hutan. Hutannya jadi subur lagi dan relatif terisolasi kan jadinya. Nah, ini yang kemudian bikin Ujung Kulon jadi benteng terakhir dan habitat yang sempurna buat badak Jawa. Badak Jawa kan langka banget ya. Jadi ini contoh nyata gimana kehancuran itu bisa, secara nggak terduga, malah memicu kehidupan spesifik tertentu buat berkembang. Wah, menarik banget ya ironinya. Dan uniknya lagi nih, mercusuar ini sekarang posisinya persis di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Udah jadi situs warisan dunia UNESCO juga kan? Jadi ada perpaduan yang keren ya antara warisan maritim zaman kolonial sama upaya konservasi modern kelas dunia. Iya, betul. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, keberadaan mercusuar ini, terus ditambah sisa-sisa dermaga kayak Cibom atau pal penunjuk jarak peninggalan Belanda lainnya di dalam Taman Nasional, itu nunjukin gimana sejarah manusia sama alam, liar itu bisa kok hidup berdampingan. Jadi mercusuar ini bukan cuma titik navigasi fungsional aja, tapi juga jadi semacam penanda sejarah fisik yang justru memperkaya nilai kawasan konservasi itu sendiri. Potensi buat edukasi, buat wisata sejarah di tengah alam liar gitu, jadi kelihatan banget potensinya. Narator bisu yang nyimpan banyak lapisan cerita. Ada soal evolusi teknologi navigasi, jadi saksi kedahsyatan alam pas Krakatau meletus, terus jadi simbol ketahanan manusia. Dan tadi itu ironi ekologis gimana bencana malah bisa membentuk surga buat spesies terancam. Kayaknya cuma satu titik kecil di peta, tapi ceritanya wah luas banget ya. Iya. Dan ini mungkin nyisain satu pertanyaan penting nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Dengan semua peninggalan fisik yang ada di sana, sisa mercusuar pertama, dermaga, jejak-jejak kolonial lainnya, sebenarnya udah sejauh mana sih kita menggali dan memaknai warisan maritim ini, termasuk juga pelajaran dari bencananya itu sendiri? Kira-kira cerita dan wawasan apa lagi ya yang mungkin masih tersembunyi di Tanjung Layar sana, nunggu buat diungkap dan dipelajari lebih dalam lagi sama kita semua?